Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 1, yaitu untuk melanjutkan dokumen transaksi. Materi yang dulu kita sudah menjelaskan sampai transaksi nomor 18 dan kita mulai transaksi 19 untuk hari ini. Oke, silahkan dipersiapkan buku praktikumnya, buku 1 dan buku 2 nya. Kita langsung saja ke dokumen transaksi nomor 19, di mana di sini ada dokumen berupa bukti memorial. Ya, ini bukti memorial, artinya transaksi ini kita catat ke dalam memorial jurnal atau jurnal umum. Lihat keterangannya di sini adalah Tuan Andrea selaku pemilik mengambil barang dagang untuk keperluan pribadinya. Artinya si Tuan Andrea ini mengambil barang dagang bukan untuk dijual tapi untuk keperluan pribadi atau istilahnya privé. Nah, pencatatan privé ini kita catat ke dalam memorial jurnal. Kita buka buku 2-nya halaman 5. Tanggal transaksi kita catat di tanggal, ya, di kolom tanggal. Tanggal 20. Kemudian dokumen numbernya kita catat BM1201. Kemudian untuk pengambilan privé atau istilah di sini akunnya bernama drawing, itu ketika ada pengambilan maka si drawing ini sifatnya akan mengurangi modal. Modal itu ada di sebelah kredit, sehingga privé sebagai pengurang modal harus dicatat di sebelah debit. Siapa yang mengambil? Yang mengambil adalah Tuan Andrea, maka dicatat sebagai akun Andreas Drawing. Kemudian yang diambil berupa uang atau barang dagang. Kita lihat di keterangan. Keterangannya yang diambil adalah barang dagang. Maka yang berkurang di sebelah kiri kita catat barang dagang atau merchandise inventory. Kita catat nomor akunnya juga. Kemudian nominal yang diambil adalah 7.200.000. Nah, sudah seperti ini untuk transaksi nomor 19. Saya ulangi, ada bukti memorial, keterangannya ada pengambilan barang dagang keperluan pribadi oleh Tuan Andreas jumlah 7.200.000. Kita catat ke dalam memorial jurnal, tanggal, nomor dokumen, kemudian di sebelah debit yang ditambah adalah Andreas Drawing karena tadi yang mengambil adalah Tuan Andrea. Kemudian yang diambil berupa barang dagang atau merchandise inventory, kita catat 7.200.000. Ya, demikian transaksi 19. Kemudian lanjut di transaksi 20. Ada bukti transaksi berupa bukti pengeluaran kas dibayar kepada BCA cabang Tegal. Rinciannya adalah pembayaran kredit card 5.500.000, lunasan kartu kredit bulan November. Kita catat ke dalam cash payment jurnal, ya, karena ada bukti pengeluaran kas. Dibuka cash payment jurnal buku 2 halaman 4. Kita catat tanggal transaksinya tanggal 20. Kemudian akun debitednya kita lewat dulu, ya. Diisi dulu dokumen numbernya, yaitu BKA 124. Kemudian pelunasan kartu kredit. Artinya kartu kreditnya berkurang karena dilunasi. Kartu kredit itu kan masuk ke kelompok hutang, maka ketika ada pelunasan hutang berkurang dicatat di sebelah debit. Maka untuk credit card kita catat di sebelah debit, catat nomor akunnya dulu, kemudian nominalnya 5.500.000. Kemudian di kredit karena pengeluaran kas maka ada di sebelah kredit di kolom cash in bank. Jadi kita catat nomor nama akunnya, nama akun dari akun debit, yaitu tadi credit card. Demikian untuk dokumen nomor 20, ya, ada pengeluaran kas untuk pembayaran kredit card, kita catat ke dalam cash payment jurnal.
debitnya kredit card, kreditnya ada cash. Lanjut transaksi 21. Di transaksi 21 ada bukti pengeluaran kas lagi, di mana keterangannya adalah pembayaran angsuran pinjaman Bank Mandiri. Maka kita catat lagi ke cash payment journal, keterangannya adalah untuk membayar pinjaman Bank Mandiri. Kita lihat di daftar akun buku 1, di situ ada nama akun Bank Mandiri Loan. Nah, itu yang akan kita lunasi, akan kita bayar angsurannya. Kita catat ke cash payment journal, tanggal transaksi catat dulu 22, akun debited dilewati dulu, dokumen number kita catat PKK 125. Nah, tadi ada pembayaran atau angsuran dari pinjaman Bank Mandiri, maka dicatat Bank Mandiri Loan atau pinjaman Bank Mandirinya berkurang karena diangsur, dibayar. Catat di sebelah debit. Nomor akun 22100 ya, untuk Bank Mandiri Loan, nominalnya 25 juta. Kemudian ada bunga 2.500.000. Bunga ini adalah sebagai beban karena kita membayar kepada Bank Mandiri. Maka beban bertambah atau beban bunga bertambah, dicatat di sebelah debit. Nomor akun 82100, nominalnya 2.500.000. Kemudian yang dikeluarkan berupa cash in bank 27.500, baru kita isikan nama akun dari Mandiri Loan dan interest expense atau beban bunga. Itu ya jelas ya. Untuk transaksi nomor 21 ada pembayaran angsuran pinjaman Bank Mandiri atau Bank Mandiri Loan. Karena pinjaman dibayar, diangsur, maka pinjamannya berkurang, catat di sebelah debit. Kemudian ada bunga yang dibayar, catat di debit juga karena beban bunga. Kemudian pengeluarannya berupa cash in bank. Itu untuk transaksi 21. Kemudian transaksi 22 ada transaksi berupa faktur, di mana kopnya adalah perusahaan lain ditujukan ke perusahaan kita. Maka di sini ada transaksi pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit kita catatkan ke dalam purchase journal. Nah, kita catat ke purchase journal buku 2 halaman 3. Kita catat tanggalnya, tanggal 23 Desember, nomor dokumen BE 12.023 ya. Kemudian vendornya siapa yang beli, yaitu PT Bintang Elektronik. Oh, kita beli dari PT Bintang Elektronik. Lalu yang kita catat dari mulai subtotal, PPN, fact collected, dan total pembelian. Ya, kita catat ke kolom debit dulu. Merchandise inventory kita ambil dari subtotal 84.440.000. Kemudian ada PPN 10%, catat ke VAT in, dan freight collected-nya 100.000 di freight paid. Baru totalnya kita catat ke kolom akun payable seperti ini. Ya, saya ulangi, kalau ada faktur kemudian kopnya perusahaan lain ditujukan kepada perusahaan kita, maka transaksi ini adalah transaksi pembelian, di mana harus kita catat ke dalam purchase journal. Nah, kita catat saja untuk kolom merchandise inventory, kita isikan dari subtotal, VAT in dari PPN, dan freight paid dari freight collected. Sedangkan akun payable ini adalah total utangnya atau total pembelian. Ya. Kemudian kita lanjut transaksi yang nomor 23. Ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini dilihat dari kopnya adalah perusahaan kita, ditujukan ke perusahaan lain. Dicatat ke dalam sales journal. Kita catat ke sales journal tanggal transaksi tanggal 24 Desember, nomor dokumennya FLP 1203. Kemudian kita menjual ke dunia elektronik.
Nah, kemudian dari kolom akun receivable kita lihat dari total yang ditebal ini ya, 89.40.000 kita catat ke akun receivable. Kemudian cost of goods sold kita lewati dulu, salesnya kita ambil dari angka sub totalnya 80.900.000. Kemudian VAT out dari PPN 10% 8.090.000, freight collected ya 50.000. Nah, baru kita hitung untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Hitung dari mana? Dari buku 1 halaman akhir. Di situ ada kartu persediaan atau inventory card. Cara menghitungnya sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kita lihat tanggalnya, tanggal transaksinya di dokumen nomor 23 itu tanggal 24 Desember. Kita menjual ke toko elektronik, kita lihat total outnya yaitu 29 juta ya, ditambah dengan TV merek yang kedua tanggal 24, total outnya 43.200. 29 juta ditambah 43.200 kita catatkan ke kolom cost of goods sold dan merchandise inventory 72.200. Ini ya berasal dari penjualan di kartu persediaan. Kita lihat tanggal 24, kolom total outnya 29 juta dan TV2 total outnya 43.200, di total dihitung 72.200 ya. Itu untuk transaksi penjualan secara kredit. Lanjut di transaksi 24. Nah, ini transaksi yang sama ya, transaksi yang sama yaitu penjualan kredit. Kita catatkan juga caranya seperti tadi di transaksi 23 ya. Kita catat tanggalnya tanggal 27 Desember, dokumennya, nomornya, kemudian customernya adalah toko Bagong, akun receivable dari angka yang dicetak tebal total paling bawah, salesnya adalah total 115.600, VAT out dari PPN, freight collected dari freight collected 50.000, dan kita menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory dari kartu persediaan untuk transaksi nomor tanggal 20. Nah, ini harusnya ya bisa dilihat di kartu persediaan itu harusnya tanggal 26 ya, ini diralat tanggalnya ya di buku 1 halaman 28. Kartu persediaannya harusnya tanggal 26 bukan 27. Di TV merek kedua juga harusnya tanggal 26. Nah, dilihat untuk tanggal 26 toko Bagong ini menjual berapa tadi totalnya? 18 unit ya. Untuk TV 1 18 unit. Bisa dilihat ini 13 dari barang yang harga 3 juta ya, karena kita pakai metode FIFO. Yang atas ini kita jual dulu 13 ya. Kemudian sisanya 5 unit kita ambil dari harga yang kedua yaitu 3.050.000. Nah, di sini juga ada kesalahan harga. Jadi mohon untuk diperbaiki di transaksi 26 kartu persediaan untuk merek TV 1 ya. Yang 13 unit ini sudah betul harga 3 juta diambil dari sini. Ini ya, ini diambil dari sini. Habis yang harga 3 juta. Maka karena kita tadi menjual 18, kurangnya ada 5 unit. 5 unit ini kita ambilkan dari harga yang kedua. Nah, berarti ini harganya salah. Ini harusnya 3.050.000.
ya. Jadi tolong dibetulkan dulu di kartu persediaan yang 5 unit harganya itu bukan 3 juta tetapi 3.050.000, sehingga hasil perkaliannya 5 dikali 3.050.000 15.250.000. Nah, ini yang kita jumlahkan. Rp39 juta ditambah 15.250.000 ditambah ini ya. Jadi ada 4 angka yang kita jumlahkan. 39 juta tambah 15.250 tambah 21.600 tambah 29.200. Maka ketemu di sini totalnya adalah 105.050 gitu ya. Jadi ini harusnya tanggal 26 ya, bukan tanggal 27. Oke, itu untuk transaksi nomor 24 ya. Tadi ada ralat di kartu persediaannya, yaitu di TV nomor 1 harganya bukan 3 juta tapi 3.050.000 yang 5 unit ini. Kemudian cara menghitung cost of goods sold-nya kita hitung semua ya, 2 unit ini 39 juta tambah 15.250, kemudian dijumlahkan dengan merek yang kedua 21.600 dan 29.200, ketemu 105.050.000. Itu untuk transaksi 24. Kemudian lanjut di transaksi 25, ada bukti penerimaan kas dengan keterangan penerimaan tambahan setoran modal dari Tuan Hirata. Jadi si Tuan Hirata ini menambah modal berupa uang kas sebesar 20 juta. Maka uang kasnya bertambah. Uang kas bertambah dicatat di sebelah debit. Kemudian modal si Tuan Hirata juga bertambah. Modal bertambah dicatat di sebelah kredit. Maka debitnya kas bank, kreditnya modal, masuk ke jurnal cash reserve journal karena ada karena ada penambahan modal tanggal 28 Desember, buktinya PKM 12.4. Kemudian tadi yang bertambah adalah cash in bank-nya ya, berupa uang 20 juta, dan kreditnya yang bertambah adalah akun dari modalnya Tuan Hirata, dimana nomor akunnya 31102, totalnya 20 juta. Jadi untuk untuk akun kreditnya diisi Hirata's Capital, debit 20 juta, cash in bank, kreditnya Hirata's Capital 20 juta. Itu untuk transaksi nomor 25. Kemudian transaksi 26, kita mengeluarkan kas untuk membeli seperangkat komputer. Seperangkat komputer itu untuk kelompok akunnya adalah harta atau aset berupa equipment. Maka ketika dibeli akan bertambah, equipmentnya bertambah, catat sebelah debit, dibayar menggunakan cash in bank ya. Berarti kreditnya adalah cash in bank. Kita catat ke cash payment journal, tanggal transaksi, kemudian nomor dokumennya BKK 12.2 dan 12.6 ya. Nomor akun dari equipment adalah 12.501, nominalnya catat 12 juta, kreditnya cash. Baru di akun debited kita isikan nama akun dari equipment at cost. Seperti itu untuk transaksi nomor 26. Saya rasa bisa dipahami bahwa perusahaan membeli seperangkat komputer. Seperangkat komputer dicatat sebagai akun equipment. Equipment bertambah, catat sebelah debit. Kemudian yang berkurang ya, jadi petty cash-nya bertambah, catat sebelah debit, dan cash in bank-nya berkurang di sebelah kredit. Ya, demikian untuk transaksi nomor 19 sampai transaksi 28. Saya rasa
teman-teman mungkin sudah mulai menguasai bagaimana cara mengerjakan jurnal ya, karena sudah terlatih dari transaksi 1 sampai 18 dan transaksi 19 sampai 28 saya rasa sudah ingatannya sudah mulai mahir gitu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nanti akan ada video lanjutan untuk pengerjaan rekapitulasi jurnal dan juga mengerjakan buku besar. Gitu, mungkin itu saja dari saya. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.